akan kasih setianya, kebaikannya, campur tangannya, tuntunannya yang luar biasa. Kita bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita akan pujian. Kita bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Mari keluar dari kita. Haleluya. Saya undang Ibu Pendeta Eva Margareta untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Oh Yesus, terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Puni ini Tuhan yang baru berdiri. Kami percaya Kau akan memberikan Tuhan divine connection kepada pengusaha-pengusaha, para usahawan, profesionalisme Tuhan untuk gabung di dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati bicara kami ya Bapak Dani Kastanto Tuhan, dan kami Kastangga Tuhan. Kami percaya Kau juga urapi Tuhan Bapak Ketua kami, Bapak Referens Dr. Gunadi Gunawan yang akan Tuhan berikan visi misi dari Puni ini ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang telah Kau berikan visi misi ini Tuhan dapat diselesaikan ya Tuhan Yesus, dapat kami berikan kepada orang-orang lain, dan biarlah Tuhan Yesus nama-Mu yang saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai Tuhan acara hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita akan belajar banyak lewat firman Tuhan dari Pendeta Dani Kastanya ya. Kita akan lebih di-equip dalam firman Tuhan, lebih di-equip dalam pelayanan. Amin. Nah, kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini dengan hati yang gembira, dengan senyuman, dan kita akan pujian. Kita datang ke hadirat Tuhan lepaskan beban, kita datang dengan sukacita. Amin. Kasih senyumnya buat Tuhan Yesus. Amin. Dengan
sambutan dari Ketua Umum PUNI, Dr. Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Silakan Pak. Ini orang yang hebat ini. Tepunannya yang meriah dong. Shalom. Halo. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, hari ini adalah soft opening ya, baru soft opening. Nanti kita adakan grand openingnya ya di hotel atau yang besar, perkumpulan usahawan nasional Injil Indonesia atau disebut PUNI. Sesuai dalam kitab Yeremia 7 ayat 10, usahakanlah kesejahteraan di kota, saudara ya. Jakarta ini adalah kota metropolitan ya, kalau bisa kita para pengusaha supaya berkontribusi, saudara, untuk menjaga kota Jakarta menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama manusia. Saya akan memberikan beberapa tips mengenai visi-visinya, saudara ya. Jadi visi itu adalah melahirkan usahawan. Usahawan ini orang-orang yang bermata pencaharian tetap ya, bukan pengangguran. Pokoknya orang-orang yang bermata pencaharian tetap. Kristiani menjadi generasi bintang. Generasi bintang ini generasi mulai dari kaum muda, menengah sampai lansia, saudara, supaya dibentuk kepribadiannya dari manusia yang biasa-biasa menjadi bintang atau excellent, saudara ya. Supaya hidupnya berubah dengan mempunyai satu tujuan, yaitu menjadi terang dunia dan garam dunia, saudara. Apa itu terang dunia dan garam dunia? Di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, saudara ya. Terang kita itu harus bercahaya, saudara ya. Jangan di bawah gantang tapi di atas gantang ya, disaksikan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik ya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi melihat orang-orang ini melihat perbuatan kita yang baik ya, bukan untuk diri sendiri tapi bagi orang lain, supaya perbuatan kita itu dilihat, oh ini orang Kristen ya, baik. Jadi bukan untuk diri sendiri, saudara. Dan di dalam kitab Roma juga didukung, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia, saudara. Hidup ini pilihan, saudara. Saudara ingin dihormati manusia atau diremehkan manusia, saudara? Ya. Alkitab menjamin bahwa kita akan dihormati manusia jika kita menjadi terang yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik bagi orang, saudara. Apa itu perbuatan-perbuatan baik bagi seorang? Kalau kita melihat, saudara yang kasih dalam Kristus, setiap pabrik ya, produsen memproduksi produk yang berguna bagi masyarakat ya, terus dipasarkan melalui dealer. Seperti dealernya siapa? Esron, siapa lagi? Prasetya Mulia ya. Kalau produknya ini berguna bagi orang, yang dipuja siapa? Dealernya atau pabriknya? Pabriknya. Samsung hebat, HP-nya yang berguna bagi masyarakat. Apple hebat, iPhone berguna mas. Demikian kita dicipta oleh Tuhan, saudara. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mencipta manusia itu, saudara, berkuasa. Sehingga apabila kita memasarkan produk-produk dari Yesus Kristus, saudara, itu yang dipuja siapa, saudara? Yesus, saudara. Mulai hari ini, saudara, bangkit kita memasarkan jangan produk dunia saja. Seperti kita jas, semua branded ada mereknya, saudara. Marks Spencer, ya. iPhone, Samsung. Demikian juga kita harus memasarkan Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Hanya dua pilihan, saudara. You memasarkan Yesus Kristus, dihormati. You tidak memasarkan Yesus Kristus, memalukan bagi Yesus. Itulah, saudara.
Ya. Jadi produk semakin menolong banyak orang, semakin banyak dipuji. Nama siapa itu? Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus pasarkan. Saudara yang kasih dalam Kristus, setiap produk itu punya manual book. Ya. Di antaranya spare part, cara pakai, dan warning, peringatan, dan ada garansi. Ya. Di mana-mana, apakah itu mobil Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Alphard, ya, kalau kita beli baru itu dapat manual book. Tuhan juga sama, ya. Dia memberikan cara petunjuk melalui Alkitab dan memberikan satu garansi. Apa garansinya itu? Baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3, baca bersama-sama. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. 100 kali lipat jika saudara memberitakan Injil. Ya, waktu itu Petrus tanya sama Yesus, bagaimana Tuhan kalau saya meninggalkan penghasilan saya? Dia jamin, garansi. Ya. Bayangkan kalau pabrik-pabrik aja produksi mobil, ya, handphone apa memberikan garansi. Saudara percaya, apalagi Tuhan pencipta langit bumi dan manusia memberikan satu garansi 100 kali lipat. Saudara. Ya, apa yang kita pikirkan itu tidak disangka. Saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan mengelola gereja 25 tahun, ya, dimulai dari tahun 2000. Tahun 2025 dia mengundurkan diri, mulai dari nol, ya, dari 5 orang, 10 orang sampai sekarang 3 cabang, ya, 10.000 orang, 10.000 orang, 10.000 orang. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita bangkit, saudara, memasarkan produk, yaitu brand merah kita, Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? Untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, di dalam Wahyu 4 ayat 11 kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan kami, Kau yang layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita hanya memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara tidak memasarkan produk ini, saudara meremehkan Tuhan Yesus. Makanya saya kadang-kadang sering ketemu beberapa teman, ayo bro, kita gabung, kita bikin perkara-perkara besar. Dia pengusaha, saya pengusaha. Ya, satu orang yang memang bagus tapi sekarang Superman sudah mati. Kalau kita bersatu, banyak tim saudara bergaul, ya, menjadi kuat saudara. Ya. Bisa tugas cabang di mana-mana saudara. Ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 kita baca lagi 1, 2, 3. Karena kita ini bukan buatan alam, bijak dalam Kristus. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi kita ini buatan Allah, branded Allah, saudara. Ya. Nah, kedua, untuk melakukan pekerjaan baik, yang tadi perbuatan baik yang disaksikan oleh banyak orang. Malu saudara kalau kita sebagai orang Kristen, ya, tidak menyaksikan keteladanan Kristus, tidak menyaksikan sebagai terang dan garam, bahkan memalukan penipu. Ya, saya punya teman namanya Paulus, kerjanya tukang tipu, sedih, dan main investor, tipu sana tipu sini, bodong semua. Ya, itulah saudara kasih dalam Kristus. Ya, kita harus sadar bahwa mulai saat ini, ya, saudara ingin diremehkan atau dihormati, ambil keputusan. Saudara ingin dihormati Tuhan dan sesama, saudara harus memuliakan Kristus. Hal ini yang terakhir, Dr. John Goldman ini meneliti saudara di Amerika 20 tahun, mengumpulkan 2000 pasangan suami istri, ditanyain satu-satu, apa rahasia keluarga bahagia kamu sampai meninggal di cerai? Akhirnya dia ambil satu konklusi. Dia katakan begini, yang wanita ingin dicintai suami, saudara, itu rahasianya. Yang suami ingin dihormati istri, itu rahasia. Hanya itu saja. Sedangkan Alkitab berkata bahwa manusia lahir baru yang terima Yesus percaya
saya Yesus, dia menjadi mempelai Kristus. Berarti Yesus ingin dihormati oleh pasangannya, oleh kita ini. Kalau saudara tidak menghormati Yesus, bagaimana cinta ini bisa selanjutnya berhubungan terus? Salah satu cara kita menghormati Yesus, melakukan perintahnya. Saya sebagai bos punya karyawan, kalau dia tidak menghormati saya, tidak melakukan perintah saya pecat. Demikian juga dengan Yesus. Sadarlah, selama ini orang Kristen banyak yang bukan panggilan saya, nggak bisa dihukum, saudara. Sudah melanggar hukum, sudah meremehkan Kristus. Maaf bicara, Kristus tidak mencintai saudara. Sebaliknya, saudara hormati Kristus, melakukan perintah Kristus. Dari saudara tidak bisa apa-apa, dari saudara gagap bicara, dari saudara tidak punya ambisi besar untuk melebarkan sayap kerajaan surga, sampai punya ambisi. Buat apa seseorang yang punya harta ratusan miliar triliunan, tapi untuk kekayaan diri sendiri, tidak mau menjadi terang dan garam dunia, tidak mau melebarkan sayap kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara yang kasih Kristus, kami mengimbau melalui puni ini, siapa yang tergerak, ya khususnya para usahawan, datang dan mengusulkan, mengacung rumah saya buka chapter sini Pak. Betul, saya buka barat, saya buka selatan, saya buka timur, saya buka pusat. Bahkan saya sudah hubungi Surabaya akan buka, saudara. Bandung juga akan buka. Berkaitan, ya, karena hidup hanya dua, dihormati atau diremehkan. Dihormati sama Tuhan dan sesama, ya, itulah tujuan kita. Tidak ada lain, saudara. Kita harus bersekutu dengan Yesus. Kita harus memasarkan Yesus Kristus, branded, menjadi produk disukai. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berikan dilepaskan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Kami mendukung program pulih ini dan teman-teman nanti Pak Elider, ya, dia sebagai Dewan Pembina juga akan memberikan tips-tips, karena kita tidak bisa sendirian, saudara. Sekarang Superman sudah mati, kita harus super team, harus bergabung, harus banyak penasehat supaya kita tidak melenceng. Akhir kata, kami atas nama Ketua Umum ini mengucapkan selamat beribadah pada saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Siapa para pengusaha di sini yang siap mengembangkan kerajaan Allah lewat usaha? Seperti yang tadi Pak Gun katakan, kita jangan memasarkan barang-barang di dunia, ya, tapi kita memasarkan, kita memperkenalkan Tuhan Yesus. Bagi sebagai pengusaha, ya, banyak dananya, ya, mampulah untuk menjangkau kemana-mana, palingan juga mensupport pelayanannya Pak Gun. Jadi ayo para pengusaha bergabung dengan ketum kita Pak Gunawan yang sudah memberikan kita firman Tuhan yang sungguh memberkati, sehingga benar-benar hati tergerak untuk mau menjangkau jiwa-jiwa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pendeta Elider. Silakan Pak. Bapak Pendeta Elider ada sudah hadir? Oke. Iya, salam. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Gunawan, daerah di Gunawan, yang memprakarsai pertemuan kita pada pagi hari ini, dan seluruh anggota, bahkan kita sekalian yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan penyertaannya
kita bisa ada pagi hari ini dan kita bisa mendengar apa yang menjadi inspirasi Bapak Pendeta Gunadi. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita sekalian, kalau memang kita mau mendirikan satu badan hukum yang di dalamnya adalah perhimpunan pengusaha-pengusaha, jangan tanggung-tanggung, saudara. Iya, jangan tanggung-tanggung, jangan main-main. Kita harus tunjukkan integritas kita supaya pekerjaan kita tidak sia-sia. Tadi apa yang disampaikan Pak Gunadi itu luar biasa. Tapi kan itu kan tergantung dari kita semua. Mau nggak kita? Ya. Ini adalah satu ide yang luar biasa. Saya sebenarnya menghadirkan satu teman saya yang dari, tapi belum nyampe, seorang lawyer. Oh, itu ada satu, ya. Karena saya minta masukan untuk bagaimana anggaran dasar rumah tangga itu bisa berjalan dari kita untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan itu kita dibangun awalnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah digagas oleh Pak Gunadi. Jadi marilah kita bergandengan tangan, karena ini juga bagian dari amanat agung. Pengusaha bisa Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa, karena amanat agung itu bukan hanya ditujukan kepada pendeta, tapi bagi setiap kita yang percaya, termasuk pengusaha di dalamnya. Lewat bidang apapun, saya percaya itu yang terbaik. Tuhan tidak pakai semua kita jadi gembala sidang. Tuhan tidak pakai semua kita jadi pemimpin organisasi, tetapi kita bisa jadi tangan-tangan Tuhan lewat bentuk apapun. Amen. Karena Tuhan itu fleksibel, saudara kasih. Nah, kalau hari ini gagasan dari Pak Gunadi itu akan membuat satu himpunan pengusaha-pengusaha supaya bisa memberkati pekerjaan Tuhan dimanapun, mari kita lakukan ini, dan saya siap untuk mendukungnya bersama dengan teman-teman, ya, supaya himpunan ini bisa berdiri bukan untuk kita, bukan untuk Pak Gunadi. Kalau untuk Pak Gunadi saya nggak mau bantu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, terima kasih buat gagasan Pak Gunadi yang sudah dipaparkan buat kita sekalian. Biar kiranya gagasan itu bisa masuk dalam hati kita dan membuahkan hasil lewat program-program, tentu program-program yang menyentuh, bukan program-program asal-asalan. Saya ini orang kinerja, saya bekerja di Kementerian Pertanian 38 tahun. Saya seorang birokrat, ya. Jadi saya punya pekerjaan itu terukur, ya. Kinerja saya terukur. Dalam 38 tahun saya di bidang keuangan, saya tidak pernah disentuh oleh KPK, tidak pernah disentuh oleh Dirjen, karena saya melakukan semua itu hanya untuk Tuhan. Jadi saya mengajak kita sekalian, ya, mari kita bergandengan tangan untuk melakukan tugas ini, supaya apa yang menjadi gagasan Bapak Gunadi itu boleh menjadi kenyataan, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Luar biasa, sungguh menginspirasi ya, Pendeta Elider.
sebagai dewan pembina ya Pak ya. Ayo mari bina nanti semua tim yang bergabung ya, rangkul semua supaya semakin semangat menjalani pelayanan Tuhan lewat Komisi Puni ya. Oke, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau Tuhan yang terus bekerja dan setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Engkau terus menuntun hari-hari kami Tuhan. Lewati lembah kekelaman Engkau ada. Engkau angkat kami. Engkau berikan kami semangat dan kekuatan baru untuk hadapi badai-badai kehidupan kami. Dan bahwasanya Engkau telah bangkit dan hidup dan sudah naik kembali ke surga. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau telah tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Engkau telah tuntun langkah kami masing-masing dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau agungkan Engkau. Kami mau muliakan Engkau Tuhan sebagai Tuhan Raja dalam hidup kami. Sebab Engkaulah, sebab Kau
Engkau yang akan disembah oleh umat manusia. Semua makhluk akan bertekuk lutut di kakimu. Yesus yang patut disembah dan dihormati untuk selama-lamanya. Kami siap belajar dari Engkau, Tuhan Yesus. Belajar tentang Engkau yang memuridkan, Engkau yang mengasihi, dan Engkau yang memberikan empowerment. Dari kami orang biasa, ordinary people, menjadi extraordinary. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan yang Tuhan berikan kepada para pengusaha, usahawan nasional Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Puni adalah satu nama yang unik. Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Apa yang unik di sana? Ada kata Injil di sana. Injil untuk para usahawan, Injil untuk semua manusia. Sehingga tagline saya pikir adalah Puni, Injil untuk Puni, Injil untuk usahawan, Injil untuk semua. Boleh kita bikin semacam yel-yel. Injil untuk Puni, Injil untuk usahawan, Injil untuk kita semua. Dan tadi berbincang dengan Pak Gunadi, sangat luar biasa. Kalau hubungan suami istri itu, biasanya perempuan itu atau wanita atau istri itu ingin dicintai, disayangi. Betul? Kalau suami ingin diapai? Dihormati. Nah, Yesus itu pengantin pria kita. Kita mempelai wanita. Jadi kita mempelai wanita menghormati Yesus. Yesus sudah cinta saudara. Amin. Yesus cinta, bahkan menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tapi kita membalik, aku mau juga cinta. Cintamu nggak seberapa dengan cinta Yesus. Kau perlu hormati. Makanya saya ingin satu lagu ini untuk mengawali lirik, ku mau cinta Yesus, kita ganti, ku hormati Yesus. Amin. Coba kita ku mau hormati Yesus selamanya. Ku mau hormati Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau tetap Yesus selamanya. Kayaknya baru kali ini dinyanyikan ya. Coba kita ganti lirik itu. Ku mau hormat Yesus selamanya. Ku mau hormat Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau hormat Yesus selamanya. Haleluya, terima kasih. Salah satu cara menghormati Yesus adalah bagaimana kita hidup dengan karakter yang benar di hadapan Tuhan, yang disebut attitude. Kemudian salah satu cara menghormati Yesus adalah dengan mengembangkan potensi yang disebut dengan attitude. Dan salah satu cara menghormati Yesus adalah dengan gratitude, bersyukur. Orang punya attitude bagus, punya gratitude yang bagus, rasa syukurnya, maka itu akan merupakan cara yang utuh untuk menghormati Yesus. Inilah yang saya sebut 3 pilar duta kerajaan Allah di dunia usaha. Saya senang karena Pak Gun sebelum saya bikin seminar, dia berikan dulu briefingnya. Ini loh visi misi kami, ini tentang Puni. Dan saya untuk 2 slide pertama, saya berikan apresiasi kepada Puni, Ketua Umum Puni, Bapak Gunadi, Rev. Dr. Gunadi Gunawan. Membangun karakter, kapasitas, dan kemurnian ilahi, 3 pilar duta kerajaan Allah di dunia usaha.
Dani Kastanya bersama Puni. Dengan hari ini saya menyatakan saya anggota Puni. Amin. Nah, saya ajak teman saya juga yang datang, seorang CEO. Saya bilang kamu harus jadi anggota Puni. Ada lagi yang kerja di BUMN, di EFG. Saya bilang lain kali, saya bilang berikut nanti kamu yang sponsori 30 orang di restoran, kamu boleh presentasi bisnismu kalau kau sponsori 3. Boleh begitu kan? Pak Gun, boleh. Tepuk tangan bagi kemuliaan, hormat bagi Yesus Kristus. Nah, tiga pilar ini. Sebelum kita masuk ke 3 pilar ini, saya senang oleh karena tidak ada pengusaha yang menempatkan Injil di dalamnya. Hampir semua perusahaan yang membuat yayasan, yang membuat ormas tanpa Injil. Padahal Injil menurut Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Pertama-tama orang yang bertuhan, kemudian yang tidak bertuhan. Dan seluruhnya adalah manusia yang dikasihi oleh Yesus. Dan Puni mau mengembalikan manusia ini kembali kepada citra Allah untuk menghormati Allah yang telah menciptakan kita sebagai imago Dei atau citra Allah, gambar Allah dalam dunia. Baik, mari kita lihat slide kedua. Ini destinasi utama saya, ini kopi dari Pak Gun, ini bahannya Pak Gun. Menjadi komunitas usahawan Kristiani yang berdampak, punya impact bagi bangsa dan memuliakan Tuhan melalui dunia usaha. Memuliakan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan dalam dunia usaha, bukan sekedar sukses finansial, melainkan menjadi representasi karakter Tuhan di bumi. Ada amin? Haleluya. Jadi ini adalah destinasi utama visi Puni. Maaf Pak Gun, ini seperti ini kira-kira? Oke, terima kasih. Yang kedua, ini mesin penggeraknya. Ini saya pikir Pak Gun ini betul-betul seorang visioner, dan saya yakin seorang visioner ini pasti belajar dari Yesus Kristus. Amin. Dia melihat bahwa misi dan tujuan Puni ini bagaimana ekonomi kerajaan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kedua, ada wadah pemuritan menjadi pusat persekutuan, pemuritan dan pemberdayaan usahawan. Kan banyak orang berpikir usahawan itu jalannya bengkok dan sebagainya. Selalu dibuat satu stigma negatif terhadap usahawan. Dan orang selalu berkata usahawan itu kalau nggak bengkok, nggak lurus, ya itu bukan usahawan. Wah, padahal usahawan yang tepat, yang sesungguhnya adalah usahawan yang Injil, yang betul-betul memahami Injil, yang benar-benar berpusat pada Yesus Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu di kosmik ini. Dan dukungan penginjilan. Jadi misi penggerak, misi dan tujuan Puni ini dukungan penginjilan, mendukung penyebaran Injil melalui ekosistem dunia usaha. Bicara tentang ekosistem itu menarik nanti, bagaimana sebuah ekosistem ini bisa melalui dunia usaha. Injil itu melalui ekosistem dunia usaha. Kemudian yang terakhir, ini tujuannya, terang dan garam, menciptakan jaringan yang saling memberkati dan berkontribusi sosial secara nyata melalui link and match. Link and match ini sering orang lupa. Link and match. Link and match itu ada link, ada matchnya. Jadi semacam kolaborasi, dan lebih daripada kolaborasi termasuk partnership collaboration. Partnership collaboration, misalnya kita ini pengusaha datang ini, ada yang Vitera, ada nanti dari mana yang mempromosikan bisnisnya, tapi utama semua bisnis itu adalah untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah 2 slide pertama tentang Puni. Saya berikan apresiasi kepada Rev Dr. Gunadi Gunawan sebagai Ketua Umum Puni. Berikan tepuk tangan kepada beliau yang memberikan visi yang sangat kuat. Terima kasih. Karena Pak Gunadi menghormati Yesus dengan Puninya, tentu kita percaya Pak Gunadi dan kita semua yang bergabung di Puni akan dimuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Kita mau dimuliakan oleh Tuhan karena kita mau menghormatinya.
Saya ingin mengatakan sesuatu paradoks. Paradoks sukses modern hari ini, saya ibaratkan seperti kapal berbahaya. Ada orang kata kapal itu tidak akan tenggelam, seperti Titanic. Dan yang membuat Titanic berkata, tidak ada satupun yang bisa menenggelamkan. Bahkan dengan sombongnya dia tidak menghormati Tuhan. Dengan berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic. Tapi saudara tahu ceritanya, Titanic tenggelam. Apa penyebabnya? Pertama, nggak menghormati Tuhan. Iya dong. Yang pertama karena dia tidak menghormati Tuhan, dan dia tidak mempunyai kontrol yang tepat terhadap apa yang digariskan. Ternyata hasil penelitian akhir ini, setelah ditemukan itu Titanic, ternyata yang menyebabkan Titanic tenggelam, sebenarnya dia bisa menabrak gunung es dan tidak akan pecah lambung kapalnya. Tetapi kenyataannya lambung kapalnya pecah. Diteliti, hasil penelitian menyatakan bahwa Titanic, paku-paku di lambung itu harusnya semua paku baja. Dan ternyata ada beberapa banyak paku yang bukan paku baja untuk menguatkan lambung kapal itu. Dan ternyata ada ceritanya bahwa ada insinyur mengatakan, semua harus pakai paku baja ya. Tiba-tiba si tukang ini mengatakan, paku baja udah habis. Daripada harus tunggu lagi, order lagi paku baja, maka kita pakai aja paku yang biasa, bukan paku baja. Dan benar, dengan sombongnya si arsitek kapal mengatakan ini tidak akan bisa. Karena apa? Baja semua ini, nggak mungkin bisa tabrak gunung es, pun bisa dia belah itu gunung es, karena baja di ujungnya itu pasti terbelah. Tapi ternyata kenyataan pahit, Titanic tenggelam. Sering kita juga berpikir kita ini seperti kapal, perusahaan kita seperti kapal yang melaju dengan cepat, dan banyak orang ingin sukses, tetapi hanya sedikit yang dibangun secara utuh. Banyak orang ingin sukses tapi tidak mau membangun secara utuh dan tidak kontrol apakah yang saya bangun ini benar-benar sesuai dengan rancangan master plan-nya. Apakah perusahaan saya bangun betul-betul sesuai dengan karakter dan kehendak Tuhan, dan apakah bahan-bahan yang digunakan ini benar-benar akan tahan dan kuat. Dan saya mengatakan bahwa inti daripada kingdom economy atau kingdomnomic ada 4 hal yang tidak boleh dilupakan oleh usahawan Kristen. Kalau perusahaanmu ingin bertumbuh dan berkembang, pertama harus ada love di sana, love, justice, keadilan. Yang ketiga, peace, damai, sejahtera. Dan keempat, akan terjadi sustainable, keberlanjutan. 4 pilar kerajaan Allah. Dan 4 pilar ini semuanya mengarah kepada hormat untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada yang pintar dalam mengelola usaha tapi sombong. Ada lihat pengusaha sombong? Ada juga banyak. Mungkin tidak banyak, jangan ya. Pasti ada. Ada yang baik hati tetapi tidak kompeten. Dia baik hati tapi tidak punya kemampuan. Benar? Ada juga begitu? Dia baik hati, dermawan, murah hati, tapi kemampuannya kurang. Suruh khotbah nggak bisa. Ada begitu Pak Gun? Ada. Dia murah hati, dermawan, tapi ketika Pak bikin gereja Pak, Bapak bisa, Bapak punya modal. Saya nggak bisa khotbah contohnya. Dia tidak punya kompeten. Ada yang berbakat, punya bakat dia luar biasa, tapi tidak pandai bersyukur, selalu mengeluh. Ada yang begitu juga? Nggak ada di sini, di luar sana banyak, betul? Puni nggak ada. Semua orang Puni pasti pandai bersyukur karena ada Injil di sana. Amin. Ada Injil Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Puni dulu. Haleluya. Jadi inilah karakter paradoks sukses modern, seperti kapal yang berbahaya, lambungnya pecah. Nih. Oke.
Ini solusinya. Solusi kerajaan, 3 fondasi manusia utuh. Manusia dipanggil bukan hanya untuk berhasil. Oke? Setuju? Manusia dipanggil bukan hanya untuk berhasil, tetapi untuk menjadi utuh. Sering kita menilai keberhasilan. Saudara, banyak orang berhasil, dan saya tidak pernah melihat perusahaan yang bisa bertahan 120 tahun. Tapi ada usahawan yang bertahan 120 tahun membangun kapal. Kapal siapa? Batranu. Dia bangun kapal 120 tahun. Tentu dah ada pembiayaan di sana, ada modal di sana, ada modality, ada sodality, ada modal yang dikeluarkan, ada bahan-bahan yang dikeluarkan untuk membangun kapal 120 tahun. Harusnya gereja juga harus bisa bertahan 120 tahun, dan gereja sudah pasti bertahan karena Yesus Kristus kepala gereja. Amin. Karena master plan-nya Yesus Kristus, makanya hampir 2000 tahun nggak pernah gugur itu gereja. Ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, ada karismatik dan sebagainya. Tapi usahawan, perusahaan, ada nggak yang sudah berusia 1000 tahun? Nggak ada. Ada nggak yang berusia 500 tahun? Nggak ada. Ada yang 4 generasi sudah kolaps. Benar? Ada yang 3 generasi sudah kolaps karena tidak membangun usaha itu dengan utuh, dengan attitude yang baik, dengan aptitude dan gratitude. Maka kita harus lihat apa itu attitude. Itu bicara tentang hati dan karakter. Apa itu aptitude? Bicara tentang kemampuan dan kapasitas. Apa itu gratitude? Bicara tentang ucapan syukur dan kesadaran akan anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan kita hadir hari ini. Nah, inilah disebut gratitude. Kalau ini 3-tiganya kita secara utuh kita miliki, Puni akan menjadi organisasi masyarakat usahawan yang sangat-sangat visioner dan akan sustainable ke depan. Ini pilar pertama, attitude. Ini sikap hati. Bicara tentang attitude itu bicara tentang aroma jiwa, yaitu cara berpikir, mindset. Saya senang Pak Gunadi, selalu saya lihat YouTube-nya ada mindset di sana, mental health dan sebagainya. Saya pernah menulis di 10 harian digital. Teman saya yang masukkan, seorang intelijen bintang 1, dia kasih masuk. Pada ini saya mohon Pak Pendeta, saya masukkan ini, bagus tulisan Bapak. Oke, ditulis. Saya bicara tentang fixed mindset and growth mindset. Kita sering berpikir sudah fix ini, kita tidak mau bertumbuh lagi. Ya dari dulu begini kalau bikin gereja, dari dulu bikin gereja begini. Padahal eranya berbeda setiap zaman. Waktu era Yesus membentuk gereja, dia bikin pelatihan dulu 12 murid. Saudara pikir itu 3 tahun bukan sekolah? Sekolah non formal. Untuk membentuk pertama attitude-nya, karakternya, aroma jiwanya terbentuk dulu. Karena masing-masing itu ada semua egonya di sana. Petrus dengan egonya, Yakobus dan sebagainya. 12 murid ditempa selama 3 tahun. Namanya sekolah misi, namanya itu sekolah misi non formal. Saudara-saudara, Puni bisa menjadi tempat training center untuk melatih kita selama 3 tahun ke depan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Dari 12 murid dia membentuk 70 murid, 2-2 berangkat, dan akhirnya khotbah Petrus dalam 1 hari 3.000 jiwa dibaptis. Haleluya. Dan hari ini banyak gereja-gereja yang berkembang mengimplementasikan metode Yesus Kristus ini. Metode Yesus Kristus itu luar biasa. Dan salah satu metodenya adalah pemuritan dan multiplikasi. 12, 70, kemudian beribu-ribu. Sehingga orang Kristen sekarang sudah mencapai hampir 3 miliar. Puji Tuhan. Attitude. Jadi dibentuk dulu attitude. Jadi wadah ini membentuk kita punya attitude yang bagus, cara berpikir yang bagus, cara merespon. Kalau kita ditekan, jangan reaktif. Tahan, tarik nafas.
respon dengan bagus. Berikan senyum dulu. Ini orang Kristen, ada Injil di sana, ya. Ada love di sana, ada justice di sana, ada damai sejahtera di sana. Coba kalau orang marah kita, sudah selesai Pak? Oke, kita bicara ya, dari hati ke hati. Ini aroma jiwa. Jadi kita merespon dengan bagus. Orang mungkin lupa kata-kata kita. Orang mungkin lupa kata-kata kita. Kecuali yang orang ingat itu kata-kata kita, kalau kata-kata jahat. Tapi kata-kata baik orang sering lupa. Tapi kata-kata jahat orang sering ingat, betul? Maka yang perlu kita tunjukkan adalah sikap. Karena sikap tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Sikapnya rendah hati, murah senyum, kalau dimarahin, siap bos. Itu karakter. Dibentuk. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiranmu sama dengan pikiran Kristus. Yesus waktu disalib dia berontak nggak? Kenapa kalian salib saya? Nggak ada kan, dia pergi seperti domba ke tempat pembantaian. Bahkan ketika mau ditangkap, Petrus bilang, Yesus jangan. Dia ambil pedang, dia angkat pedangnya dan mau memotong telinga daripada Imam Malchus. Terpotong. Tapi Yesus berkata, sikap Yesus, sarungkan pedang. Orang yang main pedang akan termakan dengan pedang. Oke, jadi di sini kita lihat bagaimana attitude itu dibentuk bersumber pada Yesus Kristus. Bagaimana attitude di medan bisnis? Di medan usaha, ini attitude yang salah di sini. Mengejar jabatan tanpa karakter. Kejar jabatan. Kalau boleh cungkil orang di atas supaya saya naik. Wah, ini karakter yang salah ya. Kekayaan, mencari kekayaan tanpa integritas. Mudah disuap. Dan itu bukan karakter Kristus. Mencari pengaruh tanpa kerendahan hati. Padahal Alkitab berkata, kerendahan hati itu luar biasa. Amsal pasal 22 ayat 4 berkata begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau mau kaya, mau dihormati, rendah hati dulu. Amin. Rendah hati, jangan mencungkil-cungkil di atas untuk naik ke atas, jangan. Karena pengaruh tanpa kerendahan hati menghancurkan attitude kita. Usahawan Kristen harus berpedoman pada Yesus Kristus. Dan itulah Injil yang sesungguhnya. Injil kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Akibatnya, dengan attitude yang salah, di dunia bisnis modern hari ini, perusahaan besar runtuh. Keluarga hancur. Karakter tidak mampu menopang kapasitas. Sementara kerajaan Allah, attitude duta Kristus, pertama adalah dapat dipercaya. Jadi kalau ada kwitansi 100.000, jangan taruh 120.000. Itu namanya markup. Apa yang tertulis seperti itu. Menghormati sesama, dapat diajar dan tidak manipulatif. Setia dalam perkara kecil. Ada ayat Alkitab berkata, jika kamu setia dalam perkara kecil, kamu dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Perhatikan baik, Daud melakukan perkara yang kecil. Jadi gembala biasa, bukan prajurit, bukan tentara, bukan panglima, tetapi dari seluruh tentara, dari seluruh panglima yang ada, bahkan Raja Saul pun tak mampu melawan Goliat. Tapi ada seorang yang punya attitude bagus, setia dalam perkara kecil, namanya Daud. Dia datang bersama Tuhan, mampu mengalahkan Goliat dengan hanya membawa, apa dia bawa? Ali-ali ya, ali-ali dengan 5 batu. Orang tanya, kenapa ada 5 batu? Emang Goliat berapa banyak? Ya gitu. Ya siap, ada reserve ya, ada reserve. Kalau satu meleset, ya 2, 3. Tapi catatan Alkitab mengatakan ternyata Goliat punya saudara kembar. Kembar 5. Itu
walau alam, tapi itu komentar Alkitab. Karena tidak dicatat Alkitab, ada orang berkomentar kemungkinan Goliat itu punya saudara kembar, makanya 5. Jadi kalau saudaranya satu Goliat mati, saudaranya Goliat muncul lagi, satu lagi, pasti kena. Karena apa? Daud betul-betul presisi menembak Goliat dengan ali-ali di tangannya. Dan hasilnya, kalau kita setia dalam perkecil, dapat dipercaya, menghormati sesama, dapat diajar, tidak manipulatif, setia dalam perkara kecil, hasilnya talenta menjadi berkat, bukan bencana. Di mana perumpamaan tentang talenta? Di Matius 25 ya. Ada yang dikasih 1. Ada yang dikasih berapa? 5 jadi 10. Ada yang dikasih 2 jadi 4. Ada dikasih 1 jadi dikubur. Nggak jadi apa-apa. 1 talenta itu sama dengan 300 hari kerja, upah kerja. 1 talenta 300. Jadi kalau 1 tahun itu 360 hari, ya betul. 1 hari 360 hari, maka ini kurang 60 hari, itu upah 1 tahun. 300 hari upah kerja, itu 1 talenta. Kemudian di Lukas pasal 19 disebut ada orang yang memberikan, raja memberikan uang mina. Nah, 1 uang mina sama dengan 100 hari kerja. Dari 10 yang diberikan satu-satu semua. Ah, ini beda lagi. 1 mina. Dari 10 orang yang diberikan ini 10 mina, 1 mina itu sama dengan 100 hari upah kerja. Kalau 1 hari upah kerja misalnya 200.000, kalikan aja dengan 100 hari. Itulah modal awal. Tapi apa yang terjadi? Masing-masing kan 1 harus mengembangkan. Tapi ternyata 7 orang itu melarikan diri, betul? Banyak kita kasih percaya orang 10 orang, 7 yang lari, betul? Sehingga kita bilang nggak percaya lagi orang ini, nggak percaya lagi orang ini. Dan diajarkan di sana dari 10 itu 1 menghasilkan 10. Yang 1 lagi mina jadi 5. Yang 1 dia tidak apa-apain. Tetapi paling kurang dari 10 mina modal yang diinvestasikan oleh seorang bangsawan itu dapat berapa? 1 jadi 10, 1 jadi 5. Sementara modal tadi adalah 10. Berarti dia sudah untung berapa? Untung 5 dong. Nggak rugi, tetap cuan. Jadi jangan takut. Bukan persoalan banyak yang gagal, banyak yang tidak jujur, terus yang tidak jujur kita tidak hargai. Orang yang setia dalam perkara kecil, sekalipun cuma 1 orang, sekalipun cuma 2 orang, sekalipun cuma 3 orang, tapi setia dalam perkara kecil, itu lebih berkuasa daripada 10 orang dari 100 orang. Amin. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa 1 orang yang berdiri pada kebenaran dengan perkara kecil dapat mempengaruhi dunia. 2 orang. Makanya dibilang di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ hadir Tuhan. Di mana 2-3 orang menghormati Tuhan, di situ kehadiran Tuhan. Dan selalu dimanapun saudara berada dalam bisnis, bisnismu diberkati bukan karena hebat bisnismu, karena kamu punya kapasitas sorga, Anda rendah hati dan punya kompetensi yang kuat dalam Tuhan. Attitude yang baik. Pilar kedua, aptitude. Nah, ada orang punya attitude bagus tapi nggak punya kapasitas, tidak punya kemampuan. Orang bilang, wah ini sudah era teknologi, dia nggak bisa kirim pakai QRIS, dia nggak bisa ini, repot lah. Salah satunya contohnya itu. Pilar kedua ini aptitude menyangkut kapasitas dan kompetensi. Kapasitas mengelola talenta tadi. Bagaimana jadi 1 jadi 10, 1 jadi 5, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Jangan pernah dikuburkan potensi itu. Jangan pernah diendapkan potensi itu. Karena Tuhan beserta denganmu dalam potensimu. Tuhan akan berkarya di dalam dirimu. Hai para usahawan puni. Sekalipun usahamu kecil, tapi bersama Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik dan sehat. Amin. Jangan terlalu terpengaruh dengan orang-orang di luar sana yang tanpa Injil, dengan penuh keserakaan. Sebab endingnya berbeda, hasil akhirnya berbeda, hasil akhirnya pasti berbeda. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya?
di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Dan kita percaya Pak Gun telah memulai. Bila puni kita kemas dengan attitude, dengan aptitude, dengan gratitude yang bagus, menghormati Tuhan, maka Puni akan dihormati di Indonesia bahkan dunia. Luar biasa. Dan saya melihat ada ahli-ahli di sini, ada pakar, ada leader Tampu Bolon, ahli hukum dan sebagainya yang setia dan jujur. Dan menurut kesaksian tadi di birokrasi itu, tanya Pak leader, sudah pasti ada banyak cara untuk disuap. Bukan begitu Pak leader? Tapi beliau tetap berdiri konsisten untuk dapat dipercaya, karena apapun yang kita perbuat di dunia ini Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri? Prinsip utama Tuhan tidak memuliakan kemalasan rohani. Jangan malas secara spiritual, karena kalau spiritualmu bagus, maka engkau akan bergelora. Jangan pernah takut untuk menjadi jujur. Jangan pernah takut untuk setia, karena kesetiaanmu akan dibuktikan di akhir. Seperti film-film, selalu orang yang ini jadi hero di belakang. Saya ingin menggugat kepasifan rohani hari ini. Gereja sering mengajarkan menunggu mujizat, betul? Menunggu sumbangan, menunggu donasi. Berdoa saja, itu tidak salah. Itu bagian dari attitude. Attitude yang bagus. Sudah bagus itu. Tapi jangan hanya pasif. Gereja sering mengajarkan menunggu mujizat, tetapi lupa mengajarkan berpikir strategis. How to, bagaimana. Yesus itu berpikir strategi. Dia latih 12, dia cari 70, kemudian dia utus 22. Pergi. Dalam konteks itulah disuruh, pergilah jadikan semua bangsa muridku dalam amanat agung. Sehingga talenta yang menjadi tambang emas tadi terkubur. Gereja harus punya ekosistem seperti Yonggi Cho. Dia bikin pemuritan, tapi dia tunjukkan cara pemuritan dengan cara mendekati penjual buah yang diceritakan Pak Gun, karena Pak Gun sudah pernah ke Korea Selatan ketemu stafnya Pak Yonggi Cho. Itu luar biasa. Memberikan teladan bagi orang bagaimana bertemu manusia, bagaimana memperlakukan manusia bermartabat, dihargai, diberikan nilai. Berapa buahmu ini? Bagaimana kalau kamu datang ke gereja? Berapa buahmu? Saya borong semua hari Minggu ke gereja ya. Wah, ini luar biasa. Ini pengaruh luar biasa. Kita memberikan nilai kepada orang untuk datang kepada Tuhan. Dan itu investasi terbesar yang dihormati dan dihargai oleh Tuhan Yesus. Pengusaha Kristen harus menguasai manajemen. Karena sering di situ kita lemah manajemen. Uang modal kita pakai uang gereja, uang gereja kita pakai uang kita. Ini campur aduk. Manajemen, uang gereja, uang saya. Makanya harus tahu manajemen antara modal dan pembiayaan. Manajemen itu ada kontrol di sana, ada kontrol, dan harus tahu manajemen. Dan saya percaya ketika kita membuat pelatihan kepada para usahawan, mereka adalah pakar-pakar yang tahu manajemen. Kasih informasi, Pak, tolong ajar kami. Bapak sudah jadi pengusaha 20 tahun, 30 tahun. Apalagi Pak Gunadi, tolong Pak ajarkan kami pendeta-pendeta manajemen. How to control, bagaimana memanage. Yang sering banyak orang bukan manajemen clear, tapi manajemen konflik. Ya, konflik terus dan sengaja dibuat, padahal harus manajemen clear. Yesus selalu membuat manajemen clear. Kemudian orang Kristen harus menguasai inovasi dan teknologi. Orang Kristen tahu bikin PowerPoint, tahu bikin presentation seperti Bu Intan, tahu bikin sesuatu untuk meramu khotbah. Kemudian pelayanan pelanggan, kita harus tahu bagaimana melayani pelanggan. Apa pengusaha tahu tentang pelanggan? Pelanggan adalah
Itu dulu, sekarang udah enggak. Itu dulu. Sekarang udah enggak. Malah orang yang punya raja, udah nggak mau beli di sini nggak usah. Padahal tidak begitu ya. Harus dimodifikasi. Kita harus mempunyai identitas. Jangan selalu juga memuji orang hanya supaya kita laku. Perbaiki kualitas produkmu. Jangan menipu dengan produkmu. Produkmu bilang bagus, katakan bagus. Bilang ada jeleknya, kasih tahu jeleknya. Ada kelemahannya, beritahu ini ada kelemahannya. Itu jujur, setia. Sebab kalau input yang salah nanti, outputnya akan keliru, tidak sustainable. Kalau mau cari kaya sebentar, gampang. Tapi kekayaan yang terus-menerus akan membuat engkau damai sejahtera. Tapi kekayaan yang tidak dicari denganmu, engkau tidak akan damai sejahtera. Kau akan merasa guilty feeling, perasaan bersalah. Dan perasaan bersalah akan menghancurkan attitude dan kapasitasmu. Jadi kualitas kerja adalah bagian dari kesaksian Injil. Jangan berpikir Injil dan pengusaha itu berbeda. Oh, Injil sendiri, pengusaha. Gak bisa. Apalagi unik ini puni, ada Injil di sana. Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Injil untuk masyarakat, Injil untuk semua pebisnis, Injil untuk Indonesia, dan Injil untuk semua dunia. Bayangkan kalau orang Kristen betul-betul menjadikan Injil sebagai pusat, Yesus Kristus sebagai kepalanya, maka terjadi pergerakan impact yang luar biasa untuk kedamaian dan kesejahteraan kota kita. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota, tapi kita tidak berusaha untuk kesejahteraan kota. Doakan dan usahakan, dua hal. Dan yang terakhir ini saya kasih tahu, kita harus mempunyai etika bisnis. Ada etik. Nah, kalau bicara tentang etik bisnis, saya tidak mau ajar itu. Saudara lebih tahu bagaimana bisnis etik. Sekalipun saya baca bukunya tentang bisnis etik, seorang pendeta harus menghormati para pebisnis, karena para pebisnis juga belajar tentang etik. Kualitas kerja adalah bagian dari kesaksian Injil, saudara. Pilar ketiga, yang terakhir, sudah ini, gratitude. Kita mungkin punya attitude bagus, kita punya kapasitas luar biasa mumpuni, tapi kita tidak pandai bersyukur. Ditanya, bagaimana berkat tahun laporan keuangan tahun ini? Aduh, Pak Pendeta, payah. Kau bersyukur itu. Puji Tuhan, walaupun sedikit diberkati. Amin. Jangan selalu bilang payah, karena gratitude itu kesadaran anugerah. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan, semua karena anugerah Tuhan. Semua terjadi hari ini karena anugerah Tuhan. Baik untung maupun rugi, saya perlu belajar kenapa saya rugi. Tapi saya juga perlu belajar kenapa saya untung. Apakah saya untung karena attitude saya, apakah saya untung karena gratitude saya, atau karena aptitude saya. Tetapi keuntungan itu harus dilihat, mengapa untung, mengapa rugi. Maka ada balance sheet laporan keuangan, untung rugi, untung rugi. Kita harus belajar. Tidak semua itu perumpamaan tentang rugi. Bahkan Yesus memuridkan 12, loss berapa? Loss 1. Loss 1. Artinya apa? Itu biasa. Dalam manajemen selalu ada yang loss, selalu ada yang jadi berkhianat, selalu ada jadi Yudas, betul? Selalu itu. Jadi jangan takut dengan Yudas, jangan takut dengan pengkhianat, jangan pernah takut. Karena masih ada 11 di sana. Sekalipun 11 itu nantinya hanya setengah yang sungguh-sungguh, tapi itu pun berarti. Karena mereka yang sungguh-sungguh, yang setia akan memberkati dunia. Amin. 1 Tesalonika ayat 16 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur atas istrimu yang telah mendampingimu. Berapa tahun? Ada yang 30 tahun lebih? Pasti Pak Gun di atas 50 tahun ya. Ya Pak Gun, saya baru 30 tahun Pak Gun. Ada yang Pak Gabean berapa? Pak Gabean berapa tahun? 24 tahun. Puji Tuhan. Bersyukur atas istri yang diberikan Tuhan kepada kita. Betul? Syukuri itu, karena dia telah mendampingi engkau baik dalam tidurmu, dalam susah dukamu, dan kau bersumpah di hadapan di hadapan jemaat dan pendeta, aku akan setia baik dalam suka maupun duka. Harus bersyukur, mulai dari
keluarga kita, baru lihat bisnismu, bersyukur. Untung sedikit nggak apa-apa, yang penting halal. kata orang seberang, halal artinya diperoleh karena anugerah Tuhan, bukan karena korupsi dan sebagainya. Sebenarnya itu orang bersyukur itu sebenarnya adalah penawar racun kesombongan. Jadi kalau ada orang sombong, sebenarnya ajarkan dia tentang bersyukur, sombongnya hilang. Orang sombong bukan karena dia memang, karena dia tidak pandai bersyukur. Maka berikan ini, ajarkan bagaimana cara bersyukur. Sikap hati yang menyadari bahwa hidup, kesempatan, talenta, dan keberhasilan murni berasal dari kasih karunia Tuhan, maka mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang bersyukur tidak mudah iri. Baru beli mobil Alphard orang, kita mulai, wah saya cuma Avanza ini, kapan saya punya Alphard? Mulai cari cara bagaimana dapat uang yang tidak benar, ya kan? Saya mau kasih tahu, orang yang bersyukur tidak mudah iri. Orang yang bersyukur tidak cepat pahit. Orang akar pahit, orang gereja bilang, wah dia akar pahit. Dia dendam terus karena dia tidak melatih bersyukur. Harusnya bersyukur Tuhan karena saya disakiti, bukan untuk menyakiti. Haleluya. Karena kalau saya disakiti, saya imago Dei, ciptaan Tuhan. Dia yang bersalah, bukan saya. Jangan sakitnya menyakit orang, sakiti kita ikut sakit hati. Itu racun. Dan kita akan jadi sombong karena kita tidak mampu mengampuni dan bersyukur. Kemudian orang yang bersyukur tidak haus validasi. Tidak perlu validasi. Ya saya seperti ini apa adanya. Kalau saya tidak bisa beli jas di tempat yang paling mewah di hotel di Grand Indonesia, saya beli saja di Cakar Bongkar atau Burjer. Buru Jerman kata orang Batak ya. Saya beli di Burjer. Nggak perlu malu, nggak perlu minta validasi. Saya orang kaya dan sebagainya. Nggak perlu. Karena orang bukan ditentukan oleh berapa nilai yang kau pakai, tapi bagaimana kapasitas dan attitude-mu berdiri teguh pada kebenaran seperti jarum kompas. Karena gembala Daud hanya seorang gembala, nggak pernah pakai sepatu militer, nggak pernah pakai baju perang, tapi semua panglima nggak bisa lawan Goliat. Hanya Daud seorang gembala, sudah biasa merobek singa-singa itu, luar biasa kan? Dan orang yang bersyukur tidak diperbudak oleh materi. Hello, Puni tidak diperbudak oleh materi. Materi harusnya kita perbudak, bukan materi yang memperbudak kita. Uang harus kita suruh kerja, bukan uang yang membuat kita harus kerja. Ini terbalik ke paradigma. Itu paradoks hari ini. Orang Kristen mirip cara dunia. Padahal uang hanya alat transaksi. Dan alat transaksi ini menjadi ukuran materi. Kalau dia punya aset lebih banyak, maka disebut kaya. Saya mau kasih tahu, orang punya aset triliunan mengeluh sama saya, duh Pak Pendeta, aset saya banyak tapi pajaknya tinggi. Dia susah bayar pajak karena asetnya banyak. Karena aset rumahnya, tanahnya semua dipajakin. Rasain, mobilnya dipajakin, semua dipajakin. Mulai mengeluh, tidak lagi bersyukur. Kenapa? Karena sudah diperbudak oleh materi. Biarin itu. Makanya orang Kristen harus juga tahu apa itu disebut dengan aset, apa yang disebut dengan liability. Oh ya, sorry, saya tahu semua ini karena saya belajar accounting, belajar manajemen, sekalipun saya jurusan pendeta. Karena sebelum saya jadi pendeta penuh, saya ini 3 tahun sekolah pendeta, saya berhenti pendeta karena orang Batak bilang jogal, selalu berkelahi di kampus. Lihat saya punya ini, bapak belur semua ini pukul. Makanya banyak pendeta hari ini, hati-hati pendeta. Ada memang orang jadi pendeta karena ada satu keluarga, wah ini pintar ini sekolah dokter, ini bodoh, kasih sekolah pendeta saja. Sehingga orang yang bodoh banyak di sekolah pendeta. Tapi apakah saya termasuk situ? Oh saya tidak, saya tetap pintar. Yang kedua, orang tua biasanya kasih sekolah anaknya karena nakal.
sudah kasih sekolah pendeta aja karena nakal. Jadi ada dua kemungkinan pendeta, dia karena bodoh atau karena nakal sekolah pendeta. Tapi kemungkinan yang ketiga karena panggilan Tuhan. Jangan pernah disangkal ada juga panggilan Tuhan. Tapi itulah kategori-kategori yang terjadi. Kita harus realistis. Sehingga kalau ada pendeta suka emosi itu, dari dulunya dia anak nakal itu. Suka angkat kera orang, itu dari dulunya nakal itu, ya kan gitu. Terus kalau bilang, kalau gini, khotbahnya cuma itu, sudah 4 minggu berturut-turut, khotbahnya itu terus, karena memang dia bodoh. Dia sekolah di pintu gerbang saja. Saya pernah, sebelum 3 tahun jadi pendeta, saya bekerja sebagai ikut manajemen training di Surabaya, di sebuah perusahaan supermarket. 16 supermarket, dan saya di manage training bagaimana caranya melayani di meja, mulai dari manajemen training itu mulai daripada waitress, karena di supermarket itu ada department store, ada supermarket, ada restorannya. Saya harus jadi pelayan restoran, manajemen training, calon manajer ini, tapi harus melayani di meja. Bagaimana cara menyapu di meja supaya jangan jatuh kotoran di bawah, harus pakai lap yang benar. Bagaimana cara mengantar kopi, mengantar minuman, jangan pegang begini. Masih lihat itu, kalau ada gelas begini, pegangnya begini. Oh, silakan diminum Pak. Ah, ini tangannya harusnya kan begini, ya kan gitu. Itu di training semua. Di training bagaimana sistem di supermarket, sistem FIFO. Sehingga ketika saya di training, saya membuat sebuah kesimpulan hasil training ini tentang ini, dan ketika saya dites, diuji hasil manajemen training, saya langsung ditempatkan menjadi purchasing atau central buying untuk 16 supermarket. Dan yang saya ganti adalah orang yang betul-betul kaya betul menjadi central buying karena bisa sekolahkan anaknya di Australia. Saudara tahu itu tempat bahasa central buying untuk mendistribusi produk-produk dari Unilever, dari Indomarko dan sebagainya ke supermarket-supermarket. Saya central buyingnya, saya negosiasi dengan supplier-supplier. Saudara bisa bayangkan berapa banyak itu ujiannya. Pak, dulu kita kasih sekian persen buat ini, gimana Pak? Apa bisa turun? Saya bilang bukan hanya turun, tidak ada lagi. Buat harga supermarket paling murah di Surabaya. Saya bekerja di Surabaya di sebuah supermarket yang hari ini sudah tidak ada karena tidak sustainable. Karena saya kasih anjuran, hey, ini yang harus dilakukan. Sebab saya 3 tahun sekolah pendeta. Tapi 97-98 perusahaan berhutang karena dolar dari 2.500 menjadi berapa belas ribu itu waktu zaman reformasi itu. Sehingga hutang perusahaan tidak bisa dibayar karena dalam bentuk dolar, sehingga perusahaan mulai kolaps. Saya memutuskan untuk lanjut kembali ke pendeta, dan saya lanjutkan pendeta dari Manado dulu ke Surabaya. Surabaya saya pergi ke Sumatera, dan saya dididik menjadi Sumatera, maka bahasa saya bahasa Batak, betul logatnya orang Batak. Karena 5 tahun saya di kota Preman Siantar, saudara. Jadi boy aku merah Batak soti-soti, hal Ambon doau, tapi boy marah Batak, dia minta hata Batak boy itu, boy doh. Di dia utata, orang Batak. Ada orang Batak di sini? Wah, sedikit orang Batak, ala kita. Sehingga tahu Marta Rombo, tahu filosofi Horas sama, Horas Sinang, Horas madi kita saluhutna. Jadi saudara-saudara, ini ketika saya jadi central buying ini saya harus setia, tidak boleh disogok. Sehingga saya buat pengumuman, kalau ada supermarket yang lebih murah dari supermarket yang saya kelola sebagai central buying, silakan tukar ke supermarket kami dan bawa struknya. Dan mulai peningkatan penjualan yang sangat luar biasa karena seorang central buying yang tidak bisa disogok, bahkan menurunkan yang semua diskon-diskon tadi, turunkan kepada harga itu. Saudara dapat duit atau tidak? Nggak dapat, tapi dapat attitude yang bagus. Tuhan hormati. Sehingga ketika saya berhenti, dia katakan, apa yang kurang? Apa gajimu naikkan? Saya bilang, saya mau sustainable. Hormati. Saya membuat saya keluar itu perusahaan bukan karena perusahaan tidak bagus, masih bisa bertahan. Yang lain dirumahkan. Kamu saya angkat juga merangkap HRD. Kamu pecati dulu orang-orang yang tidak bagus ini. Oh, saya bilang, wah ini luar biasa. Sampai HRD pun saya kasih kamu 2 kali gaji. Saya bilang no. Karena ketika saya coba 1 kali kepada ibu-ibu, Bu, perusahaan kita mulai kolaps. Bagaimana kalau ibu dirumahkan dulu, gaji 1/4 dulu ya? Menangis itu ibu. Pak, dari mana makan anak saya, Pak? Sedih saya, menangis saya. Seorang pendeta melihat ibu-ibu menangis, aduh, gak bisa. Akhirnya saya putuskan, saya harus berhenti.
Saya harus kembali di sekolah pendeta. Dan saya putuskan, saya ke Siantar di STT Surya Nusantara, di Simpang Rami, Jalan Rakuta Sambiring. Ada orang Simpang Rami sini? Tahu roti ganda ya, Siantar? Oke, ini kan sudah terakhir kita ini. Gratitude sudah terakhir ini. Jadi orang yang bersyukur itu tidak diperbudak oleh materi. Jangan karena materi kita mulai ingin. Jangan kamu ingin akan apa yang apa punya. Kalau bukan hakmu jangan ambil. Dan puji Tuhan, saudara akan tetap damai sejahtera. Bahaya hilangnya kesadaran tentang anugerah Tuhan. Tanpa gratitude, sukses berubah menjadi kesombongan. Apa itu gratitude? Pandai bersyukur. Tanpa pandai bersyukur, sukses berubah menjadi kesombongan. Ini karena saya hebat, ini karena saya jago. Apalagi aku dipuji-puji anak buah. Wih, Bapak bagus, hebat Bapak. Padahal bukan karena dia. Kalau Tuhan tidak kasih berkat turun atas sana, nggak bisa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan juga bekerja dengan attitude-mu, dengan attitude-mu, dan dengan gratitude-mu. Kekayaan menjadi berhala. Ini dia punya dampak, bahaya hilangnya kesadaran. Kekayaan menjadi berhala dan karyawan dianggap sebagai sekedar alat produksi. Padahal karyawan adalah ciptaan imago gambar Allah. Perlakukan karyawan sebagai orang yang bermartabat. Saya rasakan juga karena ketika di manajemen training, saya pakai baju putih biasa, pakai celana hitam, manajemen training. Saya harus bawa kopi sebagai office boy. Jadi saya tahu rasanya bagaimana jadi office boy. Disuruh beli makanan, nggak dikasih tips. Biasa itu. Saya tahu office boy, tapi ketika saya selesai manajemen training, purchasing manager central buying untuk 16 supermarket. Luar biasa itu. Saya deal dengan Unilever di atas 7 miliar untuk per tahun. Saya deal dengan Indomarko, saya tanda tangan. Sampai pegal saya tanda tangan. Luar biasa itu kan. Tuhan punya cara. Kekayaan menjadi berhala dan karyawan dianggap sekedar alat. Aptitude melahirkan keserakahan dan attitude menjadi kemunafikan rohani. Banyak orang supaya kelihatan attitude-nya bagus, pura-pura baik. Bukan purba ya. Bukan marga purba. Pura-pura baik itu bukan purba ya. Pura-pura baik. Ya senyum. Padahal hatinya nggak benar. Santai aja. Karena masalah utama aptitude itu bukan dengan tindakan kesopan santunmu di depan publik, tapi kebijaksanaanmu yang melahirkan damai sejahtera kepada karyawan. Amin. Aptitude melahirkan keserakahan dan attitude menjadi komunikasi rohani. Kalau kita kehilangan anugerah Tuhan, kita lupa, hilang kesadaran tentang anugerah Tuhan. Yang saya sebutkan itu, kita amnesia terhadap anugerah Tuhan. Mindset kerajaan. Bisnis adalah titipan Tuhan semata-mata untuk melayani manusia. Saya senang dengan filosofi orang Batak. Filosofi Dalihan Natolu. Ada yang tahu Dalihan Natolu? Itu salah satu, itu memanusiakan manusia menjadi manusia yang bermartabat. Hamoraon, hasangapon. Kabeo. Hah? Sudah dicuri. Jadi mindset kerajaan adalah bisnis adalah titipan Tuhan semata-mata untuk melayani manusia. Ini matrik diagnostiknya. Ini sudah selesai. Ini kondisinya. Attitude tanpa aptitude, baik hati tetapi lemah kapasitas. Akibat akhir tidak berdampak. No impact. Aptitude tanpa attitude, pintar tetapi arogan, merusak lingkungan. Kemudian aptitude tanpa gratitude, sukses tetapi sombong, menjadi berhala diri. Gratitude, mengucap syukur tanpa kapasitas, aptitude, bersyukur tetapi pasif, dan itu tidak berkembang. Jadi kalau kita mau utuh sebagai usahawan, attitude, coba cek attitude dan cek gratitude, apakah pandai bersyukur.
paling kurang setiap malam terima kasih Tuhan. Sekalipun hari ini untung saya cuma 500.000, cuma 1 juta. Puji Tuhan, ini cukup untuk kami makan. Terima kasih Tuhan. Bawa berkat itu di meja dan doakan. Karena setiap berkat yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan ketika kita doakan, orang yang memberi akan selalu diberkati. Begitu juga dengan orang-orang yang membeli produk kita. Datang uang, mulai dengan cara pergi ke klub malam, keuntungan dipakai ke ini, itu, saudara, jangan pakai itu. Bawa ke Tuhan. Itu namanya pandai bersyukur. Sebab keuntungan yang kau dapat itu bisa hilang dalam sekejap jika kau lupa anugerah Tuhan. Bersyukur tetapi pasif tidak berkembang. Integrasi manusia itu, ketiga pilar penyangga ini tidak dapat dipisahkan. Kehilangan satu pilar akan meruntuhkan seluruh bangunan karakter. Attitude, aptitude, gratitude. Dan visi daripada Puni yaitu terang dunia. Manusia utuh, berkarakter, berkapasitas, dan hati menyatu tak terpisahkan dengan Tuhan karena anugerah Tuhan. Formula kerajaan Allah. Attitude membentuk karakter, aptitude membangun kapasitas, gratitude menjaga kemurnian hati. Jika digabungkan, manusia menjadi alat Tuhan yang utuh, membawa terang dan membangun peradaban bagi kemuliaannya. Terakhir, sudah selesai, teologi publik. Saya mau kasih tahu kepada teologi publik. Bangsa tidak diubahkan hanya oleh orang pintar atau diselamatkan hanya oleh orang baik. Bangsa membutuhkan manusia yang benar hatinya, unggul kapasitasnya, dan bersyukur jiwanya. Mari bergabung bersama Puni, jadilah duta surga yang bekerja di bumi. Dan saya promosi Puni. Semua yang hadir hari ini, yang belum pernah menjadi anggota Puni, boleh angkat tangan. Hari ini daftarkan segera sama Mbak Intan ya, menjadi anggota Puni. Puni? Yes. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yuk sekali lagi. Ini yang luar biasa, attitude, aptitude, and gratitude. Menjaga hati, menjaga karakter, mengembangkan kapasitas, dan menjaga kemurnian hati. Itu paling penting. Karena kemurnian hati memampukan kita menjalani bisnis, menjalani pelayanan dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Reza dan kastanya, ya, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Buat yang baru datang, selamat datang. Masih kebagian firman Tuhan ya. Oke, semua yang diberkati dalam firman Tuhan, sekarang kita berkati Tuhan dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan untuk terus menjaga perilaku kami, attitude kami ya Tuhan, agar terus terpancar kasih Tuhan, agar terus menyatakan kasih Tuhan, dan lewat attitude kami terus mengembangkan kapasitas diri kami, dan terus juga gratitude, menjaga kemurnian hati ya Tuhan. Engkau Roh Kudus yang terus menuntut kami dan merubah kami supaya kami semakin hari semakin berkenan di mata-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berikan persembahan, ucapan syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang pelihara hidup kami, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya benih yang kami tabur siang hari ini tidak kembali sia-sia, tapi akan kembali berlipat-lipat ganda. Dan semua yang siap memberikan yang terbaik, katakan amin, sebab Dia hidup. Kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, kita bisa menatap hari esok dengan penuh harapan. Amin. Mulai hari ini hiduplah dalam harapan, karena Yesus sudah bangkit dan hidup, dan Dia sediakan tempat buat kita, dan Dia berikan kuasanya bagi kita untuk mengalahkan setiap perjuangan kita. Amin. Anak Allah, anak Allah,
khususnya punya keyakinan ada hari esok, ada harapan, ada kekuatan, ada pertolongan tepat waktu. Amin. Ya, Bapak Ibu sering kasih, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Dani Kastanya. Kita mulai bergerak Puni, ya. Mulai dulu di sini Jakarta Utara, Jakarta Timur kita ada satu tempat di Matraman Raya, saudara. Di situ dikasih gratis. Kita sedang mencari syaratnya, ada presiden chapter, sekretaris dan bendahara. Beserta timnya kira-kira 9 orang, jadi 12 orang lah. Saudara kumpulin 12 orang, nanti saya lantik presiden, sekretaris dan bendahara. Nanti Pak Dani Kastanya siap bicara. Saudara panggil-panggil teman. Untuk pembukaan pertama saya bayarin dulu dengan jatah 2 juta rupiah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tinggal saudara cari lagi Jakarta Barat, ya, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Masing-masing harus sebagai leader presidennya dulu, saudara. Ya, kontak saya atau kontak Pak Dani Kastaya atau Pak Elider Lampu Bolon, supaya kita wawancara dulu masuk ke kriteria sebagai presiden chapter gitu. Karena dia harus punya visi besar, saudara. Percuma kalau dia nggak punya visi, buat apa? Ya, dan dia harus punya gagasan besar, visi besar, ya, semangat besar, ide-ide yang besar. Nanti dari Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur, Pusat kita kumpulin jadi satu kan 15, 75, ya. Baru kita grand opening, kita cari Ritz Carlton atau hotel-hotel besar, saudara, supaya kita buktikan bahwa Puni ini mampu untuk bergerak. Dan di luar kota juga bisa, ya, Depok, Pasamueriwo, Tangerang, terus Bekasi, Bandung. Pendeta Sahat, mana nih Pendeta Sahat? Berdiri coba. Ini berdiri dulu nih. Ini udah buka nih di Mall Botanica Mall, ya. Setiap minggu dia sudah ibadah. Kita bisa panggil, bisa buka UPI di sana, Pak. Ya, jadi kita mulai bergerak supaya bersatu. Pak Dani Kastanya siapa ya? Dengan modul-modul ini baru sebagian, ya. Ini sampai 52 seri, saudara. Ya. Jadi kita fokus untuk yang tadi saya katakan, brand merek Tuhan Yesus ini yang harus kita pasarkan. Amin, saudara. Ya, jangan sampai kita memalukan sebagai umat Kristiani. Kita harus memuliakan Tuhan Yesus dengan memaparkan kasih-Nya, menjangkau kasih-Nya itu, supaya setiap orang yang lemah imannya dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang meraba-raba mencari keselamatan menemukan di dalam Kristus. Ya. Baik, saudara yang kasih dalam Kristus, kami panggil Vitera, ya. Dengan siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Ya. Ya, selamat pagi, Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dipertemukan pagi ini di acara Puni. Doa saya semoga Puni ini akan selalu menjadi emas yang selalu akan berkilau, selalu akan tidak berkarat, dan selalu akan menjadi nilai jual yang tinggi di hadapan kita semua. Sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang kita impikan, dan kita inginkan bersama. Kita di dalam suatu kesatuan unity. Dan saya yakin dan percaya 1-2 orang berkumpul, bersepakat, pasti doa-doa kita dijawab dengan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yeremia Prasetyanto. Saya dari Vitera dan Makna. Yang saya rasakan di dalam Makna ini, dia ada mempunyai fungsi bermanfaat buat 5 organ. Bisa saudara Google di YouTube, Makna ginseng itu dia berfungsi buat tubuh kita sangat bagus. Pertama, buat ginjal. Kedua, buat pencernaan kita juga bagus. Ketiga, buat hati kita, lever, pankreas, dan lambung. Sungguh saya rasakan sendiri. Yang selama ini saya pencernaan saya kurang lancar,
dengan minum panak ginseng ini, puji Tuhan, lancar pencernaan saya, pembuluh darah saya juga bagus, peredaran darah saya juga lancar semuanya. Jadi kita nggak gampang lelah, nggak gampang capek, dan selalu bersemangat di dalam sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita jam habis makan tuh, terutama jam 12 kan kita suka ngantuk, capek, waduh lemas, rasanya pengennya, waduh ngantuk. Itu kan gara-gara pencernaan kita nggak bagus, dan pencernaan kita perlu distabilasi. Dengan panak ginseng ini, dia bisa membuat pencernaan kita jadi lancar, terus pembuluh darah kita jadi bersih, dan satu lagi peredaran darah kita bagus. Dan 1 menit lagi pesan dari saya, di dalam berbisnis kita harus mempunyai 5 prinsip. 1, kita harus mempunyai mimpi kita yang besar, karena dengan mimpi yang besar pasti hasilnya juga akan besar. Kedua, kita harus berani dalam langkah, karena berani dalam langkah kita pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Ketiga, langkah pertama kita harus benar, karena kalau kita awali dengan benar, akhirnya juga pasti dengan benar. Keempat, di dalam suatu pekerjaan kita harus sampai tuntas. Tujuan kita ke mana, kita harus sampai tuntas. Kelima, kita harus dengan ikhlas. Mudah-mudahan dalam 5 perkara ini, kalau kita jalani dengan sempurna, pasti kita akan mencapai sesuatu yang kita impikan, dan pasti akan kita capai bersama. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semoga doa, cita-cita, impian kita yang dapat kita lakukan dapat tercapai semua, tidak rampuni. Kita memperoleh penghasilan yang besar, panjang, dan berulang-ulang. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kesaksian Bu Pipi Pitera. Saya cuma bersaksi pada itu doang sih. Suami saya tuh kalau tiap malam sesak napas, jadi sampai kayak mau mati gitu. Setiap malam, jadi sampai beli kursi supaya duduk, atau tiduran kan sesak napas gitu. Jadi coba minum yang Vitera itu khusus intisel, mengobati intisel. Jadi penemuan terbaru dari Spanyol, mengobati sel. Jadi kayak kanker, semua tubuh terdiri dari triliunan sel. Ya, jadi membantu dan memulihkan suami saya sih dalam hal ini. Terima kasih juga Pak Bonadia sudah mengenalkan produk ini. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, acara sudah selesai. Kita tutup dalam doa. Satu lagi siapa? Nanti kita tutup dulu ya, terus kedua kita foto bersama, setelah itu presentasi. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak dalam surga Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur mulai dari acara awal, pertengahan hingga akhir sudah berakhir, hingga terusnya presentasi dalam dunia usaha. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita panitia Pak Editor ya. Jadi habis ini. Panitia dulu kita foto bersama, setelah itu bersama-sama.